Apakah kamu akan percaya jika aku katakan bahwa kamu bisa menghasilkan dalam 1 bulan sebanyak yang biasanya kamu kumpulkan dalam 1 tahun penuh? Mungkin terdengar gila, bahkan mustahil. Tapi dengarkan baik-baik, karena ini bukan soal mimpi kosong atau sekedar motivasi murahan. Jika kamu selama ini hidup dari gaji ke gaji, merasa cemas setiap tanggal 5 karena tagihan terus datang, sementara saldo sudah menipis dan kartu kreditmu selalu nyaris limit, maka sudah jelas ada yang tidak berjalan dengan baik dalam hidupmu. Situasi ini bukan karena kamu bodoh, malas, atau tidak punya bakat. Tidak. Ini tentang sistem keyakinan yang kamu warisi sejak kecil. Kamu sedang memainkan permainan hidup dengan aturan yang keliru, dan sudah waktunya kamu mengganti cara mainnya. Uang tidak semata-mata datang dari kerja keras saja. Banyak orang bekerja keras seumur hidup, tetapi tetap tidak pernah benar-benar bebas secara finansial. Itu karena mereka tidak memahami satu hukum besar yang tidak pernah diajarkan di sekolah atau rumah. Uang mengikuti arah pikiran. Pikiranmu adalah pemimpin, bukan pengikut. Jika pikiranmu selalu tertuju pada kekurangan, maka hidupmu akan dikuasai oleh kekurangan pula. Disinilah letak perubahan besar bisa dimulai. Sebelum kita masuk lebih dalam ke rahasia perubahan besar ini, aku ingin mengajakmu untuk mengambil satu tindakan kecil namun berdampak besar bagi hidupmu. Jika kamu merasa bahwa isi video ini bisa membuka cara pandang baru tentang uang, hidup, dan kekuatan pikiran, maka aku mengundangmu untuk segera subscribe ke channel YouTube ARS Pandangan Hidup sekarang juga. Channel ini bukan sekedar kumpulan video motivasi biasa, tetapi ruang belajar spiritual dan psikologis yang dirancang khusus untuk kamu yang ingin memperbaiki hidup, khususnya dalam hal finansial. Jangan lupa juga tinggalkan komentar setelah menonton, karena setiap komentar yang kamu tuliskan bisa menjadi cermin perjalananmu sendiri, sekaligus menginspirasi orang lain yang membaca. Ingat, perjalanan perubahan itu tidak pernah berjalan sendirian. Semakin kamu terlibat, semakin besar arus kebaikan yang akan kembali kepadamu. Jadi, pastikan kamu ikut berkontribusi dalam energi positif ini. Ayo kita lanjutkan bersama, karena apa yang akan kamu pelajari hari ini bisa menjadi titik balik terbesar dalam hidupmu. Bukan karena sihir, tetapi karena perubahan kesadaran. Dan itu dimulai dari dalam dirimu sendiri, sekarang juga. Bayangkan ada sebuah arus besar dalam hidup ini, seperti sungai tak terlihat yang terus mengalir setiap saat. Di satu sisi, arus itu membawa kemakmuran, kelimpahan, peluang, dan kehidupan yang lebih tenang secara finansial. Di sisi lain, arus yang sama bisa menyeret seseorang ke dalam keterbatasan, kekurangan, utang, dan rasa cemas yang tak kunjung selesai. Yang mengejutkan, penentu ke arah mana kita dibawa bukanlah ijazah kita, koneksi keluarga, atau keberuntungan nasib. Penentunya adalah pikiran kita sendiri. Bukan jenis pikiran sembarangan, tetapi pikiran yang terus kita pelihara secara sadar maupun tidak sadar setiap hari. Pikiran adalah kompas spiritual kita. Jika setiap hari kita hanya memikirkan ketakutan, keraguan, dan kekurangan, maka secara tidak sadar kita mengayuh melawan arus yang seharusnya membawa kita ke arah kelimpahan. Inilah kenapa banyak orang yang rajin bekerja tetapi tetap tidak pernah kaya. Bukan karena mereka kurang usaha, tapi karena mereka sedang melawan hukum alam yang tidak mereka pahami. Kita tidak diajarkan cara berpikir yang benar tentang uang. Justru sebaliknya, kita diwarisi ketakutan tentang uang, rasa bersalah saat menginginkan uang, dan asumsi bahwa uang membuat seseorang menjadi jahat. Mari kita bongkar keyakinan yang mungkin sudah tertanam dalam pikiranmu sejak kecil. Pernahkah kamu mendengar kalimat seperti, uang adalah akar segala kejahatan? Atau orang kaya pasti curang? Atau bahkan, kaya itu duniawi, yang penting akhirat. Kalimat-kalimat ini tidak hanya tertanam dalam benak kita, tapi juga membentuk cara kita berhubungan dengan uang setiap hari. Tanpa sadar, kamu bisa jadi membenci uang bahkan ketika kamu sangat membutuhkannya. Ini adalah konflik batin yang sangat melelahkan. Kamu butuh uang untuk membayar tagihan, membiayai keluarga, bahkan untuk beribadah dan membantu sesama. Tapi di sisi lain, kamu merasa bersalah hanya karena menginginkan lebih. Ketika dua energi yang berlawanan ini beradu dalam dirimu, maka hasilnya adalah stagnasi. Hidup seperti tidak bergerak. Bahkan jika uang datang, dia cepat pergi. Itu bukan karena kamu boros, tapi karena sistem pikiranmu tidak bisa menampungnya. Inilah sebabnya kenapa penting untuk memperbaiki hubungan spiritual kita dengan uang.
Uang bukan musuh dan bukan pula Tuhan, ia hanya alat, dan seperti alat lainnya, uang bisa membawa manfaat besar jika digunakan dengan niat yang benar. Tetapi untuk bisa menggunakan uang dengan bijak, kamu harus terlebih dahulu memperbaiki cara memandangnya. Tahukah kamu bahwa otak manusia bisa menciptakan realitas eksternal sesuai dengan isi pikirannya? Ini bukan mitos, ini fakta yang sudah terbukti oleh berbagai studi neuroscience. Ketika kamu berpikir negatif, merasa takut, cemas, atau tidak yakin, bagian otak yang aktif adalah sistem limbic, pusat emosi primitif yang bertugas melindungi dari bahaya. Namun di saat itu juga, akses ke bagian otak yang lebih tinggi seperti korteks prefrontal yang bertanggung jawab atas logika, perencanaan, kreativitas, dan solusi menjadi terganggu. Dengan kata lain, pikiran negatif secara literal membuatmu lebih bodoh dalam mengambil keputusan. Ini bukan penghinaan, tetapi penjelasan ilmiah. Ketika kamu memikirkan kekurangan, maka semua solusi akan terasa buntu. Tapi saat kamu mulai menumbuhkan rasa syukur, harapan, dan visi positif tentang masa depanmu, maka otakmu mulai bekerja secara optimal. Ini bukan soal berpura-pura bahagia, tetapi soal mengarahkan fokusmu ke arah yang benar. Tuhan menciptakan manusia dengan kekuatan berpikir bukan untuk dibiarkan mengambang dalam rasa takut, tetapi untuk membentuk hidup sesuai dengan arah pikirannya. Maka jangan heran jika hidupmu berubah saat pikiranmu berubah, karena itu hukum alam, dan hukum itu berlaku untuk siapa saja, termasuk dirimu. Banyak orang berpikir bahwa mereka perlu mengubah lingkungan terlebih dahulu untuk bisa sukses. Mereka ingin pindah kota, mencari pekerjaan baru, mendapatkan promosi, atau menunggu datangnya keberuntungan yang besar. Tapi, jarang sekali yang menyadari bahwa semua perubahan besar itu justru dimulai dari dalam, bukan dari luar. Realitas eksternal selalu mencerminkan apa yang terjadi di dalam diri. Jika kamu merasa tidak berharga, maka kamu akan menarik pengalaman yang membuatmu merasa rendah diri. Jika kamu percaya bahwa rezekimu terbatas, maka peluang yang datang akan terbatas pula. Bukan karena Tuhan pelit, tetapi karena kamu menutup pintu-pintu kemungkinan dengan keyakinan sempitmu sendiri. Hal pertama yang harus kamu ubah bukan dunia di luar sana, tetapi dunia batinmu. Dan itu bisa dimulai hari ini dengan satu tindakan sederhana. Sadari pikiranmu. Amati apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri setiap hari, tentang uang, tentang keberhasilan, tentang masa depan. Apakah kamu berkata bahwa semuanya mungkin? Atau kamu berkata bahwa semuanya sulit? Pilihan kalimatmu bukan hanya kata-kata. Itu adalah frekuensi, dan frekuensi itulah yang menentukan ke arah mana arus hidup akan membawamu. Mari lakukan latihan sederhana. Ambil selembar kertas dan pena. Tulislah semua keyakinanmu tentang uang. Jangan sensor. Tulis aja sejujur mungkin. Mungkin kamu percaya bahwa uang hanya datang lewat kerja keras yang menyakitkan. Atau bahwa untuk menjadi kaya, seseorang harus menipu. Atau bahwa menjadi spiritual artinya tidak terlalu memikirkan uang. Lihatlah daftar keyakinanmu itu dan tanyakan pada dirimu, dari mana aku belajar ini semua? Apakah ini berasal dari orang tuaku, dari sekolah, dari agama yang keliru dimaknai, atau dari lingkungan yang selalu mengasosiasikan uang dengan kejahatan? Lalu tanyakan lagi, apakah keyakinan ini masih membantuku atau justru menghambatku? Banyak dari kita menjalani hidup dengan keyakinan yang bahkan tidak kita pilih sendiri. Kita hanya mengadopsinya tanpa sadar. Sekarang adalah waktunya untuk memilih ulang. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk hidup dalam penderitaan finansial. Tapi Tuhan memberikan manusia kehendak bebas untuk memilih jalannya sendiri. Jika kita memilih untuk terus memelihara pikiran kekurangan, maka kekuranganlah yang akan kita alami. Tapi jika kita memilih untuk percaya bahwa rezeki itu melimpah dan bisa datang dari arah yang tak disangka, maka itu pula yang akan mendekat kepada kita. Pernahkah kamu membayangkan hidup tanpa rasa takut akan kekurangan? Bangun pagi tanpa beban? Karena kamu tahu semua kebutuhanmu terpenuhi. Bisa membantu keluarga tanpa harus mengorbankan kebutuhan sendiri. Bisa berkata ya pada kesempatan yang datang, tanpa harus memeriksa saldo bank dengan jantung berdebar. Itu bukan impian kosong, itu adalah kemungkinan nyata jika kamu mulai menyelaraskan pikiranmu dengan arus kelimpahan. Tuhan menciptakan hukum alam yang adil. Siapapun yang menyelaraskan diri dengan hukum tersebut
akan mendapatkan hasilnya. Tidak peduli apakah kamu kaya sejak lahir atau berasal dari keluarga sederhana, pikiranmu adalah alat pencipta realitasmu. Saat kamu menyadari hal ini, kamu akan berhenti menyalahkan pemerintah, ekonomi, atasanmu, bahkan keluargamu. Karena kunci perubahan ternyata ada padamu sendiri. Disinilah letak kebebasan sejati. Ketika kamu tahu bahwa kamu bisa mengubah hidupmu bukan dengan menunggu keberuntungan, tetapi dengan mengarahkan pikiran secara sadar. Perubahan itu mungkin tidak instan, tapi setiap kali kamu memilih pikiran yang membangun, kamu sedang mendekatkan dirimu pada hidup yang kamu impikan. Dan satu saat nanti, hidup itu bukan lagi impian. Ia menjadi kenyataan. Salah satu pelajaran paling penting yang pernah aku pelajari adalah ini. Uang bukan datang kepada mereka yang paling pintar atau paling bekerja keras. Uang datang kepada mereka yang paling siap menerimanya. Dan kesiapan itu bukan soal jumlah gelar atau pengalaman kerja, tapi soal frekuensi batin. Jika di dalam dirimu masih ada suara yang berkata, "Aku tidak layak kaya," atau "Aku takut kalau punya uang banyak," maka sebanyak apapun peluang datang, kamu akan secara tidak sadar menolaknya. Kamu akan membuat keputusan yang salah, mengabaikan intuisi, atau merasa tidak pantas saat rezeki datang. Padahal, Tuhan sudah membuka pintu. Di sini kita harus mulai berani mengubah dialog batin. Gantilah keraguan dengan kepercayaan. Katakan pada dirimu sendiri, "Aku layak hidup berkecukupan, bukan karena kamu lebih baik dari orang lain, tapi karena kamu juga diciptakan oleh Tuhan yang sama." Tuhan tidak pilih kasih. Alam ini tidak menyimpan rejeki hanya untuk segelintir orang. Arus itu mengalir terus-menerus. Pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah membuka wadahmu untuk menampungnya? Jika belum, sekaranglah waktunya. Mulailah dengan satu kalimat sederhana. Aku siap menerima rejeki yang baik dan halal. Banyak yang berkata padaku, bagaimana aku bisa berpikir positif kalau hidupku berantakan? Ini pertanyaan yang jujur dan sangat manusiawi. Tapi inilah jawabanku. Justru karena hidupmu berantakan, kamu harus mulai berpikir positif. Pikiran negatif tidak pernah memperbaiki keadaan. Ia hanya memperpanjang rasa sakit dan membuatmu makin dalam terjebak dalam lubang yang sama. Positif bukan berarti menyangkal kenyataan, tapi memilih untuk memandang kenyataan sebagai sesuatu yang bisa diubah. Setiap orang besar dalam sejarah manusia, baik tokoh agama, ilmuwan, atau pengusaha sukses, memulai perjalanannya bukan dari kenyamanan, tapi dari kekacauan. Bedanya adalah mereka memilih untuk percaya bahwa situasi saat ini bukanlah akhir. Mereka memilih untuk tetap memiliki visi, bahkan saat semuanya tampak gelap. Dan Tuhan selalu berpihak kepada mereka yang tetap bertahan dalam keyakinan, bahkan ketika dunia meragukannya. Jadi jika saat ini kamu merasa terpuruk, anggaplah itu sebagai awal, bukan akhir. Kamu bisa bangkit. Tapi langkah pertama adalah mengganti narasi batinmu. Katakan pada dirimu sendiri, Tuhan tidak menciptakanku untuk menderita. Tuhan menciptakanku untuk tumbuh, untuk berkembang, dan untuk menjadi saluran rezeki bagi banyak orang. Banyak orang berpikir bahwa mereka perlu mengubah lingkungan terlebih dahulu untuk bisa sukses. Mereka ingin pindah kota, mencari pekerjaan baru, mendapatkan promosi, atau menunggu datangnya keberuntungan yang besar. Tapi, jarang sekali yang menyadari bahwa semua perubahan besar itu justru dimulai dari dalam, bukan dari luar. Realitas eksternal selalu mencerminkan apa yang terjadi di dalam diri. Jika kamu merasa tidak berharga, maka kamu akan menarik pengalaman yang membuatmu merasa rendah diri. Jika kamu percaya bahwa rezekimu terbatas, maka peluang yang datang akan terbatas pula. Bukan karena Tuhan pelit, tetapi karena kamu menutup pintu-pintu kemungkinan dengan keyakinan sempitmu sendiri. Hal pertama yang harus kamu ubah bukan dunia di luar sana, tetapi dunia batinmu. Dan itu bisa dimulai hari ini dengan satu tindakan sederhana. Sadari pikiranmu. Amati apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri setiap hari. Tentang uang, tentang keberhasilan, tentang masa depan. Apakah kamu berkata bahwa semuanya mungkin? Atau kamu berkata bahwa semuanya sulit? Pilihan kalimatmu bukan hanya kata-kata. Itu adalah frekuensi. Dan frekuensi itulah yang menentukan ke arah mana
arus hidup akan membawamu. Mari lakukan latihan sederhana. Ambil selembar kertas dan pena. Tulislah semua keyakinanmu tentang uang. Jangan sensor. Tulis aja sejujur mungkin. Mungkin kamu percaya bahwa uang hanya datang lewat kerja keras yang menyakitkan. Atau bahwa untuk menjadi kaya, seseorang harus menipu. Atau bahwa menjadi spiritual artinya tidak terlalu memikirkan uang. Lihatlah daftar keyakinanmu itu dan tanyakan pada dirimu, dari mana aku belajar ini semua? Apakah ini berasal dari orang tuaku, dari sekolah, dari agama yang keliru dimaknai, atau dari lingkungan yang selalu mengasosiasikan uang dengan kejahatan? Lalu tanyakan lagi, apakah keyakinan ini masih membantuku atau justru menghambatku? Banyak dari kita menjalani hidup dengan keyakinan yang bahkan tidak kita pilih sendiri. Kita hanya mengadopsinya tanpa sadar. Sekarang adalah waktunya untuk memilih ulang. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk hidup dalam penderitaan finansial. Tapi Tuhan memberikan manusia kehendak bebas untuk memilih jalannya sendiri. Jika kita memilih untuk terus memelihara pikiran kekurangan, maka kekuranganlah yang akan kita alami. Tapi jika kita memilih untuk percaya bahwa rezeki itu melimpah dan bisa datang dari arah yang tak disangka, maka itu pula yang akan mendekat kepada kita. Pernahkah kamu membayangkan hidup tanpa rasa takut akan kekurangan? Bangun pagi tanpa beban? Karena kamu tahu semua kebutuhanmu terpenuhi. Bisa membantu keluarga tanpa harus mengorbankan kebutuhan sendiri. Bisa berkata ya pada kesempatan yang datang, tanpa harus memeriksa saldo bank dengan jantung berdebar. Itu bukan impian kosong, itu adalah kemungkinan nyata. Jika kamu mulai menyelaraskan pikiranmu dengan arus kelimpahan. Tuhan menciptakan hukum alam yang adil. Siapapun yang menyelaraskan diri dengan hukum tersebut akan mendapatkan hasilnya. Tidak peduli apakah kamu kaya sejak lahir atau berasal dari keluarga sederhana. Pikiranmu adalah alat pencipta realitasmu. Saat kamu menyadari hal ini, kamu akan berhenti menyalahkan pemerintah, ekonomi, atasanmu, bahkan keluargamu. Karena kunci perubahan ternyata ada padamu sendiri. Disinilah letak kebebasan sejati. Ketika kamu tahu bahwa kamu bisa mengubah hidupmu bukan dengan menunggu keberuntungan, tetapi dengan mengarahkan pikiran secara sadar. Perubahan itu mungkin tidak instan, tapi setiap kali kamu memilih pikiran yang membangun, kamu sedang mendekatkan dirimu pada hidup yang kamu impikan. Dan satu saat nanti, hidup itu bukan lagi impian. Ia menjadi kenyataan. Salah satu pelajaran paling penting yang pernah aku pelajari adalah ini. Uang bukan datang kepada mereka yang paling pintar atau paling bekerja keras. Uang datang kepada mereka yang paling siap menerimanya. Dan kesiapan itu bukan soal jumlah gelar atau pengalaman kerja, tapi soal frekuensi batin. Jika di dalam dirimu masih ada suara yang berkata, "Aku tidak layak kaya," atau "Aku takut kalau punya uang banyak," maka sebanyak apapun peluang datang, kamu akan secara tidak sadar menolaknya. Kamu akan membuat keputusan yang salah, mengabaikan intuisi, atau merasa tidak pantas saat rezeki datang. Padahal, Tuhan sudah membuka pintu. Di sini kita harus mulai berani mengubah dialog batin. Gantilah keraguan dengan kepercayaan. Katakan pada dirimu sendiri, "Aku layak hidup berkecukupan, bukan karena kamu lebih baik dari orang lain, tapi karena kamu juga diciptakan oleh Tuhan yang sama." Tuhan tidak pilih kasih. Alam ini tidak menyimpan rejeki hanya untuk segelintir orang. Arus itu mengalir terus-menerus. Pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah membuka wadahmu untuk menampungnya? Jika belum, sekaranglah waktunya. Mulailah dengan satu kalimat sederhana. Aku siap menerima rejeki yang baik dan halal. Banyak yang berkata padaku, bagaimana aku bisa berpikir positif kalau hidupku berantakan? Ini pertanyaan yang jujur dan sangat manusiawi. Tapi inilah jawabanku. Justru karena hidupmu berantakan, kamu harus mulai berpikir positif. Pikiran negatif tidak pernah memperbaiki keadaan. Ia hanya memperpanjang rasa sakit dan membuatmu makin dalam terjebak dalam lubang yang sama. Positif bukan berarti menyangkal kenyataan, tapi memilih untuk memandang kenyataan sebagai sesuatu yang bisa diubah. Setiap orang besar dalam sejarah manusia, baik tokoh agama, ilmuwan, atau pengusaha sukses, memulai perjalanannya bukan dari kenyamanan, tapi dari kekacauan. Bedanya adalah mereka memilih untuk percaya bahwa situasi saat ini bukanlah akhir,
Mereka memilih untuk tetap memiliki visi, bahkan saat semuanya tampak gelap. Dan Tuhan selalu berpihak kepada mereka yang tetap bertahan dalam keyakinan, bahkan ketika dunia meragukannya. Jadi jika saat ini kamu merasa terpuruk, anggaplah itu sebagai awal, bukan akhir. Kamu bisa bangkit. Tapi langkah pertama adalah mengganti narasi batinmu. Katakan pada dirimu sendiri, Tuhan tidak menciptakanku untuk menderita. Tuhan menciptakanku untuk tumbuh, untuk berkembang, dan untuk menjadi saluran rezeki bagi banyak orang. Bayangkan jika kamu mengganti setiap pikiran negatif yang muncul dengan satu pertanyaan baru. Apa pelajaran yang sedang Tuhan ajarkan kepadaku melalui ini? Pertanyaan seperti ini bukan hanya mengubah suasana hatimu, tetapi juga mengalihkan fokus dari ketakutan ke rasa ingin tahu. Saat kamu bertanya dengan sikap rendah hati dan terbuka, maka pintu-pintu pengetahuan akan terbuka pula. Inilah yang banyak dilupakan orang, bahwa setiap tantangan keuangan, setiap masa sulit, sebenarnya adalah panggilan dari Tuhan, agar kamu mengupgrade kesadaranmu. Tuhan tidak ingin kamu terus hidup dalam keterbatasan, tapi Tuhan juga tidak akan memaksakan perubahan tanpa partisipasimu. Ujian keuangan bukan hanya tentang uang, melainkan tentang siapa dirimu saat kamu tidak punya apa-apa. Apakah kamu menjadi orang yang menyerah, atau orang yang belajar dan bangkit? Dunia ini diciptakan dengan hukum yang adil. Kamu menarik apa yang kamu yakini, kamu menjadi apa yang kamu pikirkan terus-menerus. Maka, penting untuk menanamkan pikiran-pikiran yang sesuai dengan arah hidup yang kamu inginkan. Jangan ulangi mantra lama seperti hidup itu susah. Sebaliknya, ucapkan dalam hati, Tuhan sedang membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat dan layak menerima limpahan rezeki. Ulangi itu sampai hatimu benar-benar percaya. Kamu mungkin bertanya, apa benar cuma dengan mengubah pikiran, hidupku bisa berubah secara nyata? Jawabannya, ya, bisa. Tetapi, kamu harus paham bahwa mengubah pikiran bukan berarti duduk diam sambil berharap uang jatuh dari langit. Mengubah pikiran berarti kamu mulai memandang setiap tindakan, pilihan, dan kebiasaanmu dari sudut pandang baru. Kamu mulai bertanya, apakah ini mendekatkanku pada hidup yang lebih berkecukupan atau justru menjauhkanku? Misalnya, ketika kamu mengeluh karena gajimu kecil, kamu bisa memilih untuk fokus pada rasa syukur karena masih punya penghasilan, sambil membuka diri terhadap peluang-peluang baru. Ketika kamu melihat orang lain sukses, kamu bisa memilih untuk iri atau untuk belajar dan merasa terinspirasi. Semuanya kembali pada kendali pikiran. Dan kendali itu tidak datang otomatis. Ia butuh latihan. Sama seperti kamu melatih tubuh di gym, kamu juga perlu melatih pikiran setiap hari. Tuhan menciptakan pikiran sebagai anugerah luar biasa. Tapi seperti anugerah lainnya, ia bisa jadi berkah atau bencana tergantung siapa yang menggunakannya dan bagaimana cara menggunakannya. Jangan biarkan pikiranmu menjadi musuh. Jadikan ia sekutu dalam merancang masa depan yang lebih baik. Bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk orang-orang yang kamu cintai. Ada satu fenomena menarik yang sering terjadi dalam hidup manusia. Saat seseorang mulai mengubah cara berpikirnya, lingkungan di sekitarnya pun ikut berubah. Orang-orang yang dulu menjauh, tiba-tiba mendekat. Peluang yang dulu tidak terlihat mulai bermunculan. Bahkan tubuhmu pun merespon. Kamu jadi lebih bersemangat, tidur lebih nyenyak, dan merasa lebih ringan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari perubahan frekuensi batin. Pikiran bukan hanya sekumpulan kata di dalam kepala. Ia memancarkan energi, dan energi itu nyata. Bahkan sains modern sudah mulai mengakui bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah getaran. Maka tidak heran jika orang yang terus berpikir negatif menarik hal-hal yang negatif pula. Sebaliknya, orang yang menjaga pikirannya dalam frekuensi optimisme dan rasa syukur akan menarik hal-hal baik meski awalnya kecil. Ketika kamu menjaga kualitas pikiran, kamu juga sedang menyelaraskan diri dengan hukum Tuhan yang mengatur alam ini. Tidak ada yang terjadi secara acak. Semua punya sebab dan akibat. Dan sebab terbesar dalam hidupmu adalah pikiranmu sendiri. Maka, jika kamu ingin mengubah hasil, ubahlah sebabnya. Ubah pikirannya. Mungkin pelan, tapi pasti. Ingatlah, Tuhan tidak pernah tidur.
Setiap perubahan yang kamu lakukan secara tulus akan dibalas dengan cara yang luar biasa. Mungkin kamu pernah mendengar kisah-kisah orang sukses yang awalnya hidup dalam kemiskinan. Mereka bukan hanya 1 atau 2 orang, tapi ribuan. Apa kesamaan mereka? Bukan latar belakang pendidikan, bukan juga koneksi, melainkan satu hal. Mereka memutuskan untuk mengubah cara pandang mereka terhadap hidup. Mereka mulai percaya bahwa mereka layak untuk sukses, bahwa kemiskinan bukan takdir abadi, tetapi situasi sementara. Keyakinan seperti itu bukan muncul karena mereka melihat bukti dulu. Justru sebaliknya, mereka memilih percaya sebelum bukti muncul. Dan itulah iman. Dalam Islam, iman kepada hal-hal gaib adalah fondasi spiritual. Percaya sebelum melihat, yakin sebelum menerima. Inilah yang disebut tawakal. Bukan pasrah buta, tapi keyakinan penuh bahwa jika aku berjalan sesuai hukum Tuhan, maka Tuhan akan cukupkan segala kebutuhanku. Jadi, saat kamu memutuskan untuk mengubah keyakinanmu tentang uang, tentang rezeki, dan tentang kemampuan dirimu, kamu sedang menjalankan prinsip iman itu sendiri. Kamu sedang mengalir dalam arus yang sama dengan hukum langit. Dan ketika kamu berada dalam arus itu, maka segala sesuatu yang kamu butuhkan akan datang kepadamu. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu selaras. Dan keselarasan itulah yang membuka pintu rezeki. Banyak orang takut bermimpi besar karena mereka tidak ingin kecewa. Mereka pikir lebih baik tidak berharap banyak daripada sakit hati jika tidak tercapai. Tapi itu logika yang salah. Bayangkan jika seorang anak takut belajar berjalan karena takut jatuh, maka ia tidak akan pernah bisa berjalan. Jatuh bukan akhir dari proses. Jatuh adalah bagian dari pembelajaran. Sama halnya dengan kegagalan dalam meraih kekayaan atau kehidupan yang lebih baik. Itu bukan tanda bahwa kamu tidak layak. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang dibentuk, dipersiapkan. Tuhan tidak memberi ujian untuk menghancurkanmu, tetapi untuk mempersiapkanmu menerima sesuatu yang lebih besar. Maka jangan takut gagal. Takutlah jika kamu berhenti bermimpi. Karena mimpi adalah doa visual. Setiap kali kamu membayangkan hidup yang lebih baik, kamu sedang berkomunikasi dengan Tuhan dalam bahasa niat. Dan Tuhan selalu mendengar niat-niat yang tulus. Jadi bermimpi lagi. Bangun kembali visi yang pernah kamu kubur. Tidak apa-apa jika terasa terlalu besar. Justru karena besar, ia akan menarik kekuatan besar pula. Dunia ini dibentuk oleh orang-orang yang berani membayangkan sesuatu yang belum pernah ada. Kamu pun bisa menjadi salah satunya. Asalkan kamu tidak menyerah sebelum mulai. Saat kamu mulai mengubah cara berpikirmu tentang rezeki dan kekayaan, kamu juga akan menemukan satu hal baru, kedamaian batin. Banyak orang berpikir bahwa uang hanya membawa stres dan konflik. Tapi kenyataannya, uang hanyalah alat. Ia memperbesar siapa dirimu. Jika kamu adalah orang yang penuh syukur, maka saat kamu memiliki uang, kamu akan menjadi pribadi yang lebih dermawan. Tapi jika kamu penuh ketakutan, maka uang akan memperbesar rasa cemasmu. Oleh karena itu, sebelum uang besar datang kepadamu, Tuhan seringkali mengizinkan kamu untuk mengalami kekurangan terlebih dahulu. Bukan untuk menyakitimu, tapi untuk membersihkan niatmu. Agar ketika kelimpahan itu datang, kamu sudah siap secara mental dan spiritual untuk mengelolanya. Tuhan tidak ingin kekayaan itu menghancurkanmu. Ia ingin kekayaan itu menjadi alat bagi kebaikanmu. Maka proses pembentukan ini sangat penting. Jangan benci masa sulit. Ia adalah guru terbaik yang sedang melatih hatimu. Dan percayalah, setelah badai berlalu, akan datang angin tenang yang membawa kapalmu menuju pelabuhan yang kamu tuju. Tapi syaratnya satu, kamu harus tetap mengarahkan layar pikiranmu ke arah yang benar. Jangan biarkan badai mengganti arahmu. Tetaplah selaras dengan niat awalmu. Ingin hidup lebih baik bukan hanya untukmu, tapi juga orang-orang di sekitarmu. Apakah kamu pernah merasa bahwa setiap kali kamu hampir berhasil, ada saja yang membuatmu mundur? Seolah ada tangan tak terlihat yang menarikmu kembali ke tempat semula. Itu bukan kebetulan. Dalam ilmu psikologi dan spiritual, ini disebut sebagai program bawah sadar. Program ini terbentuk dari pengalaman masa lalu, trauma, dan keyakinan yang kamu warisi dari lingkungan.
Jika di masa kecil kamu sering melihat orang tuamu bertengkar karena uang atau mendengar mereka berkata bahwa uang itu sulit, maka pikiran bawah sadarmu akan merekam bahwa uang adalah sumber konflik dan penderitaan. Maka saat kamu mulai mendekati kesuksesan, bawah sadarmu akan berusaha melindungimu dari bahaya itu dengan cara menghancurkan peluang. Ini bukan sabotase dari luar, ini sabotase dari dalam. Dan kabar baiknya, kamu bisa menulis ulang program itu, tapi kamu harus menyadarinya dulu. Sadari bahwa kamu bukan hasil dari masa lalumu. Kamu adalah hasil dari keputusanmu saat ini. Dan kamu punya kendali penuh untuk memilih keyakinan baru, membentuk identitas baru, dan menciptakan masa depan baru. Tuhan tidak menilai masa lalumu. Tuhan melihat niat dan usaha hari ini. Maka jangan biarkan program lama mengendalikan nasibmu. Sekarang, saatnya kamu ambil alih kendali itu dengan sadar dan penuh keberanian. Mulailah hari-harimu dengan satu pertanyaan sederhana. Jika hari ini aku sudah menjadi pribadi yang layak menerima rezeki besar dari Tuhan, bagaimana aku akan berpikir, bertindak, dan merasa? Pertanyaan ini akan menggeser posisimu dari menunggu menjadi menjadi. Banyak orang hidup dalam energi penantian. Mereka menunggu nasib berubah, menunggu rezeki datang, menunggu seseorang menyelamatkan mereka. Tapi kenyataannya, perubahan sejati tidak datang kepada orang yang menunggu, melainkan kepada orang yang mulai menjadi. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab, yang bersyukur atas yang sedikit, dan siap menerima yang lebih besar. Jangan tunggu rekeningmu penuh untuk merasa damai. Rasakan damai sekarang, maka rekeningmu akan mengejar getaran itu. Inilah hukum vibrasi yang diajarkan dalam banyak ajaran spiritual. Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan. Kamu menarik apa yang kamu jadi. Maka jika kamu ingin menarik uang, jadilah pribadi yang selaras dengan keberlimpahan, bersih hati, penuh syukur, dan siap berbagi. Tidak ada yang terlalu ajaib di sini. Semua ini adalah hukum sebab akibat. Tuhan Maha Adil. Siapa yang menjaga pikirannya dalam ketenangan, yang bertindak dengan niat baik, dan yang percaya bahwa rezeki datang dengan izinnya, pasti akan dipertemukan dengan jalan yang membawa pada kelimpahan. Kamu tidak harus menunggu semuanya perfect untuk mulai berubah. Justru perubahan paling besar seringkali dimulai di tengah kekacauan. Jangan menunda kebangkitanmu hanya karena kamu masih memiliki utang, atau karena kamu merasa tertinggal jauh dari orang lain. Tuhan tidak bekerja berdasarkan skor sosial, tetapi berdasarkan kesiapan hati. Saat kamu mulai mengambil satu langkah kecil, seperti menulis impianmu, menyusun rencana, atau bahkan hanya mulai mengatakan pada dirimu bahwa kamu layak menerima rezeki halal dan berkah, maka semesta mulai merespons. Tidak semua perubahan langsung terlihat, tapi itu bukan berarti tidak ada apa-apa yang terjadi. Benih yang kita tanam hari ini tidak langsung tumbuh besok, tapi pasti tumbuh jika kamu terus menyiram dan menjaganya. Jadi, jangan remehkan langkah kecilmu. Satu perubahan kata dalam pikiran, satu pergeseran niat dalam hati bisa menjadi awal dari perjalanan besar yang mengubah hidupmu. Jangan malu dengan prosesmu. Jangan merasa rendah karena masih berjuang. Tuhan tidak mencari hasil perfect, Tuhan mencari hati yang tulus, yang mau bertumbuh, dan yang tidak menyerah. Dan selama kamu tetap berjalan meski pelan, maka kamu sedang menciptakan hidup baru. Hidup yang lebih berkecukupan, lebih bermakna, dan lebih selaras dengan rencana Tuhan atas dirimu. Bayangkan hidupmu setahun dari sekarang, jika kamu mulai hari ini. Bukan dengan langkah besar, tapi dengan langkah kecil yang konsisten. Mungkin kamu mulai dengan mencatat keuanganmu setiap hari, mengucapkan afirmasi positif setiap pagi, atau membaca buku tentang kekuatan pikiran. Hal-hal kecil itu, bila dilakukan terus-menerus, akan menciptakan perubahan besar. Inilah yang disebut hukum pertumbuhan. Tidak ada perubahan yang instan, tapi semua perubahan dimulai dari satu keputusan untuk tidak lagi hidup dalam ketakutan. Jangan khawatir jika orang lain meragukanmu. Bahkan jangan heran jika mereka mengejekmu. Perubahan yang nyata seringkali membuat orang tidak nyaman. Tapi kamu tidak hidup untuk membuktikan apapun untuk mereka.
Kamu hidup untuk menjalankan potensi yang Tuhan titipkan kepadamu. Dan potensi itu tidak terbatas. Kamu diciptakan bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk berkembang, memberi manfaat, dan menjadi saluran kebaikan di bumi. Maka mulai sekarang sadari bahwa setiap hari adalah kesempatan baru. Jangan buang waktumu dengan menyalahkan masa lalu. Jadikan masa lalu sebagai guru, bukan penjara. Dan percayalah, saat kamu berpikir dan bertindak selaras dengan rezeki, maka rezeki akan datang kepadamu. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu pantas menerimanya. Setiap langkah menuju kelimpahan harus diawali dengan kesadaran bahwa kamu layak untuk hidup berkecukupan. Banyak dari kita, tanpa sadar, memelihara luka batin tentang uang. Dulu mungkin kamu pernah merasa bersalah saat minta uang ke orang tua, atau kamu tumbuh dalam lingkungan yang memandang uang sebagai sumber masalah. Pengalaman-pengalaman seperti ini membentuk keyakinan bahwa sadar bahwa uang itu berbahaya, atau bahwa kita tidak pantas memilikinya. Padahal uang hanyalah alat. Uang adalah energi yang netral. Kalau kamu menggunakannya untuk kebaikan, ia akan menjadi kendaraan yang mengantar pada misi hidupmu. Tapi kalau kamu merasa bersalah terhadap uang, menolaknya secara tidak sadar atau takut dibilang terlalu duniawi, maka pikiran bawah sadarmu akan menciptakan sabotase keuangan. Kamu akan dapat uang, tapi cepat habis. Kamu akan terima rezeki, tapi langsung ada masalah. Maka hal pertama yang harus kamu lakukan adalah rekonsiliasi dengan uang. Maafkan dirimu yang dulu miskin. Maafkan orang tuamu yang mungkin tak bisa memberimu banyak. Ucapkan dalam hatimu, aku layak hidup berkecukupan. Aku pantas menerima rezeki yang halal, cukup, dan memberdayakan. Sebelum kamu benar-benar naik level finansial, hidupmu akan diuji lewat kepercayaan. Apakah kamu tetap percaya pada kelimpahan ketika dompetmu kosong? Apakah kamu tetap bersyukur walau transferan belum masuk? Di titik inilah vibrasi kamu akan diuji. Tuhan tidak sedang menghukummu, tapi sedang memurnikan niat dan kesabaranmu. Orang yang bisa jaga ketenangan dan tetap bersyukur meski sedang seret, punya energi yang jauh lebih kuat daripada orang yang kaya, tapi selalu panik. Dan energi itu akan memanggil pengalaman-pengalaman baru yang lebih selaras dengan vibrasi kelimpahan. Maka belajarlah tetap bersyukur meski sedikit. Ucapkan terima kasih setiap kali kamu bisa makan. Setiap kali kamu bisa bayar tagihan walau mepet. Setiap kali ada orang bantu kamu walau kecil. Itu bukan sekadar etika, tapi cara untuk melatih otakmu agar fokus pada keberlimpahan, bukan kekurangan. Energi syukur itu akan meluaskan saluran rezekimu, dan tanpa sadar, kamu sedang mengatur frekuensi pikiranmu agar sinkron dengan rezeki yang lebih besar. Mindset kelimpahan bukan berarti kamu jadi boros atau hidup foya-foya. Justru sebaliknya, orang yang benar-benar hidup dalam kelimpahan akan sangat bijak dalam mengatur uang. Mereka tidak beli barang hanya untuk pamer, tidak utang demi gaya hidup, dan tidak buang uang hanya demi validasi orang lain. Mereka tahu uang adalah alat untuk memperluas dampak. Maka setiap keputusan finansial akan diarahkan pada kemanfaatan, bukan gengsi. Kalau kamu ingin hidup seperti ini, mulai dari sekarang, tulis semua pengeluaranmu. Bukan karena kamu pelit, tapi karena kamu bertanggung jawab. Evaluasi mana yang benar-benar perlu dan mana yang hanya karena emosi sesaat. Punya mindset kelimpahan itu artinya kamu punya visi jangka panjang. Kamu mau hidup mapan, bukan sekedar terlihat kaya. Maka kamu akan rela menunda kesenangan sesaat demi kemerdekaan finansial jangka panjang, dan disitulah letak kebebasan yang sesungguhnya. Karena saat uangmu tidak lagi dikendalikan oleh emosi, kamu akan punya ruang untuk bertumbuh, berbagi, dan menciptakan kehidupan yang bermakna. Salah satu tanda bahwa kamu sedang berada di jalur vibrasi rezeki adalah munculnya ide-ide kreatif secara tiba-tiba. Kamu bisa sedang diam lalu muncul ide bisnis, atau kamu lagi ngobrol santai, tiba-tiba dapat ilham tentang cara bantu lebih banyak orang. Ini bukan kebetulan. Ketika kamu selaras dengan energi semesta, otakmu jadi lebih terbuka terhadap inspirasi dari Tuhan. Kamu jadi lebih intuitif, peka terhadap peluang, dan mudah merasa dipandu. Maka penting untuk menyediakan waktu tenang setiap hari. Entah itu dengan meditasi, journaling, atau sekedar duduk tanpa distraksi. Di saat-saat seperti itu, ide-ide emas akan muncul. Tapi jangan dicatat, segera bertindak. Tuhan lebih suka mereka yang bertindak kecil dengan iman daripada mereka yang hanya merencanakan besar tapi tidak pernah mulai. Jadi, setiap kali kamu mendapat ide atau ilham, jangan ditunda. Buat langkah kecil, kirim pesan, buka catatan, mulai satu halaman.
Kadang dari tindakan kecil itu terbuka pintu rezeki yang besar, karena semesta tidak akan mempercayakan ide besar kepada mereka yang tidak siap melangkah. Saat kamu mulai berjalan menuju kelimpahan, kamu juga akan mulai kehilangan beberapa orang di sekitarmu. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu sedang naik frekuensi. Ada orang yang akan merasa kamu beda, dan itu membuat mereka tidak nyaman. Ada juga yang mulai iri, mencibir, bahkan menjelekanmu di belakang. Tapi itu bagian dari proses. Kamu tidak bisa tetap berteman dengan semua orang. Apalagi kalau kamu ingin naik kelas hidup. Orang yang tidak bisa menerima pertumbuhanmu mungkin memang hanya ditakdirkan untuk sebuah musim dalam hidupmu, bukan selamanya. Jangan marah, jangan dendam. Cukup doakan mereka. Karena kalau kamu tetap menggandeng semua orang yang tidak lagi sefrekuensi, kamu hanya akan menunda pertumbuhanmu sendiri. Maka izinkan diri kamu kehilangan untuk bisa menerima lebih. Izinkan ruangmu bersih dari energi toksik agar bisa diisi oleh yang baru. Dan jangan takut sendirian di puncak. Kadang kesendirian di jalan kebenaran jauh lebih mulia daripada keramaian di jalan yang salah. Setiap langkah menuju kelimpahan harus diawali dengan kesadaran bahwa kamu layak untuk hidup berkecukupan. Banyak dari kita, tanpa sadar, memelihara luka batin tentang uang. Dulu mungkin kamu pernah merasa bersalah saat minta uang ke orang tua, atau kamu tumbuh dalam lingkungan yang memandang uang sebagai sumber masalah. Pengalaman-pengalaman seperti ini membentuk keyakinan bahwa sadar bahwa uang itu berbahaya, atau bahwa kita tidak pantas memilikinya. Padahal uang hanyalah alat. Uang adalah energi yang netral. Kalau kamu menggunakannya untuk kebaikan, ia akan menjadi kendaraan yang mengantar pada misi hidupmu. Tapi kalau kamu merasa bersalah terhadap uang, menolaknya secara tidak sadar atau takut dibilang terlalu duniawi, maka pikiran bawah sadarmu akan menciptakan sabotase keuangan. Kamu akan dapat uang, tapi cepat habis. Kamu akan terima rezeki, tapi langsung ada masalah. Maka hal pertama yang harus kamu lakukan adalah rekonsiliasi dengan uang. Maafkan dirimu yang dulu miskin. Maafkan orang tuamu yang mungkin tak bisa memberimu banyak. Ucapkan dalam hatimu, aku layak hidup berkecukupan. Aku pantas menerima rezeki yang halal, cukup, dan memberdayakan. Sebelum kamu benar-benar naik level finansial, hidupmu akan diuji lewat kepercayaan. Apakah kamu tetap percaya pada kelimpahan ketika dompetmu kosong? Apakah kamu tetap bersyukur walau transferan belum masuk? Di titik inilah vibrasi kamu akan diuji. Tuhan tidak sedang menghukummu, tapi sedang memurnikan niat dan kesabaranmu. Orang yang bisa jaga ketenangan dan tetap bersyukur meski sedang seret, punya energi yang jauh lebih kuat daripada orang yang kaya, tapi selalu panik. Dan energi itu akan memanggil pengalaman-pengalaman baru yang lebih selaras dengan vibrasi kelimpahan. Maka belajarlah tetap bersyukur meski sedikit. Ucapkan terima kasih setiap kali kamu bisa makan. Setiap kali kamu bisa bayar tagihan walau mepet. Setiap kali ada orang bantu kamu walau kecil. Itu bukan sekadar etika, tapi cara untuk melatih otakmu agar fokus pada keberlimpahan, bukan kekurangan. Energi syukur itu akan meluaskan saluran rezekimu, dan tanpa sadar, kamu sedang mengatur frekuensi pikiranmu agar sinkron dengan rezeki yang lebih besar. Mindset kelimpahan bukan berarti kamu jadi boros atau hidup foya-foya. Justru sebaliknya, orang yang benar-benar hidup dalam kelimpahan akan sangat bijak dalam mengatur uang. Mereka tidak beli barang hanya untuk pamer, tidak utang demi gaya hidup, dan tidak buang uang hanya demi validasi orang lain. Mereka tahu uang adalah alat untuk memperluas dampak. Maka setiap keputusan finansial akan diarahkan pada kemanfaatan, bukan gengsi. Kalau kamu ingin hidup seperti ini, mulai dari sekarang, tulis semua pengeluaranmu. Bukan karena kamu pelit, tapi karena kamu bertanggung jawab. Evaluasi mana yang benar-benar perlu dan mana yang hanya karena emosi sesaat. Punya mindset kelimpahan itu artinya kamu punya visi jangka panjang. Kamu mau hidup mapan, bukan sekedar terlihat kaya. Maka kamu akan rela menunda kesenangan sesaat demi kemerdekaan finansial jangka panjang, dan disitulah letak kebebasan yang sesungguhnya. Karena saat uangmu tidak lagi dikendalikan oleh emosi, kamu akan punya ruang untuk bertumbuh, berbagi, dan menciptakan kehidupan yang bermakna. Salah satu tanda bahwa kamu sedang berada di jalur vibrasi rezeki adalah munculnya ide-ide kreatif secara tiba-tiba. Kamu bisa sedang diam lalu muncul ide bisnis, atau kamu lagi ngobrol santai, tiba-tiba dapat ilham tentang cara bantu lebih banyak orang. Ini bukan kebetulan. Ketika kamu selaras dengan energi semesta, otakmu jadi lebih terbuka terhadap inspirasi dari Tuhan. Kamu jadi lebih intuitif, peka terhadap peluang, dan mudah merasa dipandu.
Maka penting untuk menyediakan waktu tenang setiap hari, entah itu dengan meditasi, journaling, atau sekedar duduk tanpa distraksi. Di saat-saat seperti itu, ide-ide emas akan muncul. Tapi jangan dicatat, segera bertindak. Tuhan lebih suka mereka yang bertindak kecil dengan iman daripada mereka yang hanya merencanakan besar tapi tidak pernah mulai. Jadi, setiap kali kamu mendapat ide atau ilham, jangan ditunda. Buat langkah kecil, kirim pesan, buka catatan, mulai satu halaman. Kadang dari tindakan kecil itu terbuka pintu rezeki yang besar. Karena semesta tidak akan mempercayakan ide besar kepada mereka yang tidak siap melangkah. Saat kamu mulai berjalan menuju kelimpahan, kamu juga akan mulai kehilangan beberapa orang di sekitarmu. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu sedang naik frekuensi. Ada orang yang akan merasa kamu beda, dan itu membuat mereka tidak nyaman. Ada juga yang mulai iri, mencibir, bahkan menjelekanmu di belakang. Tapi itu bagian dari proses. Kamu tidak bisa tetap berteman dengan semua orang. Apalagi kalau kamu ingin naik kelas hidup. Orang yang tidak bisa menerima pertumbuhanmu mungkin memang hanya ditakdirkan untuk sebuah musim dalam hidupmu, bukan selamanya. Jangan marah, jangan dendam. Cukup doakan mereka. Karena kalau kamu tetap menggandeng semua orang yang tidak lagi sefrekuensi, kamu hanya akan menunda pertumbuhanmu sendiri. Maka izinkan diri kamu kehilangan untuk bisa menerima lebih. Izinkan ruangmu bersih dari energi toksik agar bisa diisi oleh yang baru. Dan jangan takut sendirian di puncak. Kadang kesendirian di jalan kebenaran jauh lebih mulia daripada keramaian di jalan yang salah. Setiap langkah menuju kelimpahan harus diawali dengan kesadaran bahwa kamu layak untuk hidup berkecukupan. Banyak dari kita, tanpa sadar, memelihara luka batin tentang uang. Dulu mungkin kamu pernah merasa bersalah saat minta uang ke orang tua, atau kamu tumbuh dalam lingkungan yang memandang uang sebagai sumber masalah. Pengalaman-pengalaman seperti ini membentuk keyakinan bahwa sadar bahwa uang itu berbahaya, atau bahwa kita tidak pantas memilikinya. Padahal uang hanyalah alat. Uang adalah energi yang netral. Kalau kamu menggunakannya untuk kebaikan, ia akan menjadi kendaraan yang mengantar pada misi hidupmu. Tapi kalau kamu merasa bersalah terhadap uang, menolaknya secara tidak sadar atau takut dibilang terlalu duniawi, maka pikiran bawah sadarmu akan menciptakan sabotase keuangan. Kamu akan dapat uang, tapi cepat habis. Kamu akan terima rezeki, tapi langsung ada masalah. Maka hal pertama yang harus kamu lakukan adalah rekonsiliasi dengan uang. Maafkan dirimu yang dulu miskin. Maafkan orang tuamu yang mungkin tak bisa memberimu banyak. Ucapkan dalam hatimu, aku layak hidup berkecukupan. Aku pantas menerima rezeki yang halal, cukup, dan memberdayakan. Sebelum kamu benar-benar naik level finansial, hidupmu akan diuji lewat kepercayaan. Apakah kamu tetap percaya pada kelimpahan ketika dompetmu kosong? Apakah kamu tetap bersyukur walau transferan belum masuk? Di titik inilah vibrasi kamu akan diuji. Tuhan tidak sedang menghukummu, tapi sedang memurnikan niat dan kesabaranmu. Orang yang bisa jaga ketenangan dan tetap bersyukur meski sedang seret, punya energi yang jauh lebih kuat daripada orang yang kaya, tapi selalu panik. Dan energi itu akan memanggil pengalaman-pengalaman baru yang lebih selaras dengan vibrasi kelimpahan. Maka belajarlah tetap bersyukur meski sedikit. Ucapkan terima kasih setiap kali kamu bisa makan. Setiap kali kamu bisa bayar tagihan walau mepet. Setiap kali ada orang bantu kamu walau kecil. Itu bukan sekadar etika, tapi cara untuk melatih otakmu agar fokus pada keberlimpahan, bukan kekurangan. Energi syukur itu akan meluaskan saluran rezekimu, dan tanpa sadar, kamu sedang mengatur frekuensi pikiranmu agar sinkron dengan rezeki yang lebih besar. Mindset kelimpahan bukan berarti kamu jadi boros atau hidup foya-foya. Justru sebaliknya, orang yang benar-benar hidup dalam kelimpahan akan sangat bijak dalam mengatur uang. Mereka tidak beli barang hanya untuk pamer, tidak utang demi gaya hidup, dan tidak buang uang hanya demi validasi orang lain. Mereka tahu uang adalah alat untuk memperluas dampak. Maka setiap keputusan finansial akan diarahkan pada kemanfaatan, bukan gengsi. Kalau kamu ingin hidup seperti ini, mulai dari sekarang, tulis semua pengeluaranmu, bukan karena kamu pelit, tapi karena kamu bertanggung jawab. Evaluasi mana yang benar-benar perlu dan mana yang hanya karena emosi sesaat. Punya mindset kelimpahan itu artinya kamu punya visi jangka panjang. Kamu mau hidup mapan, bukan sekedar terlihat kaya. Maka kamu akan rela menunda kesenangan sesaat demi kemerdekaan finansial jangka panjang, dan disitulah letak kebebasan yang sesungguhnya. Karena saat uangmu tidak lagi dikendalikan oleh emosi, kamu akan punya ruang untuk bertumbuh, berbagi, dan menciptakan kehidupan yang bermakna.
Salah satu tanda bahwa kamu sedang berada di jalur vibrasi rezeki adalah munculnya ide-ide kreatif secara tiba-tiba. Kamu bisa sedang diam lalu muncul ide bisnis, atau kamu lagi ngobrol santai, tiba-tiba dapat ilham tentang cara bantu lebih banyak orang. Ini bukan kebetulan. Ketika kamu selaras dengan energi semesta, otakmu jadi lebih terbuka terhadap inspirasi dari Tuhan. Kamu jadi lebih intuitif, peka terhadap peluang, dan mudah merasa dipandu. Maka penting untuk menyediakan waktu tenang setiap hari. Entah itu dengan meditasi, journaling, atau sekedar duduk tanpa distraksi. Di saat-saat seperti itu, ide-ide emas akan muncul. Tapi jangan dicatat, segera bertindak. Tuhan lebih suka mereka yang bertindak kecil dengan iman daripada mereka yang hanya merencanakan besar tapi tidak pernah mulai. Jadi, setiap kali kamu mendapat ide atau ilham, jangan ditunda. Buat langkah kecil, kirim pesan, buka catatan, mulai satu halaman. Kadang dari tindakan kecil itu terbuka pintu rezeki yang besar, karena semesta tidak akan mempercayakan ide besar kepada mereka yang tidak siap melangkah. Saat kamu mulai berjalan menuju kelimpahan, kamu juga akan mulai kehilangan beberapa orang di sekitarmu. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu sedang naik frekuensi. Ada orang yang akan merasa kamu beda, dan itu membuat mereka tidak nyaman. Ada juga yang mulai iri, mencibir, bahkan menjelekanmu di belakang. Tapi itu bagian dari proses. Kamu tidak bisa tetap berteman dengan semua orang, apalagi kalau kamu ingin naik kelas hidup. Orang yang tidak bisa menerima pertumbuhanmu mungkin memang hanya ditakdirkan untuk sebuah musim dalam hidupmu, bukan selamanya. Jangan marah, jangan dendam, cukup doakan mereka. Karena kalau kamu tetap menggandeng semua orang yang tidak lagi sefrekuensi, kamu hanya akan menunda pertumbuhanmu sendiri. Maka izinkan diri kamu kehilangan untuk bisa menerima lebih. Izinkan ruangmu bersih dari energi toksik agar bisa diisi oleh yang baru. Dan jangan takut sendirian di puncak. Kadang kesendirian di jalan kebenaran jauh lebih mulia daripada keramaian di jalan yang salah.